Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikid Dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala madhi zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihadi waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qa'imi fi kitabil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu fattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ghibah atau menghujing keburukan dan kekurangan orang lain adalah salah satu maksiat yang diharamkan oleh Allah, dan penyakit berbahaya yang dapat meruntuhkan kerukunan, persatuan, dan ketentraman masyarakat. Akhir-akhir ini ghibah semakin marak dilakukan. Jika dulu ghibah hanya dilakukan oleh sekumpulan orang di tempat-tempat tertentu yang terbatas, saat ini seiring menjamurnya media sosial, ghibah semakin gencar dilakukan. Ghibah online melalui media sosial sama dosanya dengan ghibah offline. Oleh karenanya, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, kami mengingatkan kepada kita semua akan bahaya dosa ghibah. Masih banyak saudara-saudara kita yang seringkali melakukan ghibah tanpa mereka sadari. Apakah yang dimaksud dengan ghibah? Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apakah ghibah itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrahu." Maknanya ghibah adalah ketika engkau menyebut saudara muslimmu dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Ditanyakan kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, jika pada saudaraku itu memang terdapat apa yang aku katakan?" Nabi menjawab, "In kana bihi ma naqulu faqad irtabtahu, wa illam yakun bihi ma naqulu faqad bahattahu." Rawahul Muslim. Maknanya, jika padanya terdapat apa yang engkau katakan, maka engkau telah melakukan ghibah kepadanya. Dan jika tidak terdapat padanya apa yang engkau katakan, maka engkau telah melakukan buhtan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Buhtan adalah menuduh seseorang dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Bukan lebih besar dosanya daripada ghibah, karena buhtan mengandung unsur kebohongan. Memuji keburukan orang lain dalam ayat yang kami baca di awal khutbah diserupakan dengan memakan daging saudara sesama muslim yang telah meninggal. Barang siapapun, hal itu tentulah sangat menjijikkan. Begitu pula dengan ghibah.
semestinya kita juga sangat jijik untuk melakukannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi ghibah adalah membicarakan saudara sesama muslim yang masih hidup atau sudah meninggal, kecil maupun dewasa, mengenai keburukan yang ada padanya, yang tidak ia sukai seandainya ia mendengarnya. Baik keburukan yang dibicarakan itu terkait dengan fisik, nasab, pakaian, rumah, atau perilakunya. Hal itu serupa ucapan si bulan pendek, kurang ajar, pakaiannya kotor, kalah dan takut sama istrinya, dan kalimat-kalimat lain yang serupa. Yang diketahui bahwa orang yang dibicarakan tidak suka akan hal itu seandainya ia mendengarnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Apakah ghibah termasuk dosa besar atau dosa kecil? Hukumnya dirinci sebagai berikut. Jika ghibah dilakukan terhadap orang saleh dan bertakwa, maka tergolong dosa besar. Sedangkan ghibah terhadap selain orang yang bertakwa, maka tidak dikatakan secara mutlak sebagai dosa besar. Akan tetapi jika seorang muslim yang fasik digunjing keburukannya hingga batas yang berlebihan, maka hal itu termasuk dosa besar. Seperti berlebihan dalam menyebutkan keburukannya hanya untuk kesenangan mengobrol saja. Dengan makna inilah dipahami hadis riwayat Abu Dawud dari Sa'id bin Zaid bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna min al-riba istiqalat ar-rajul fi 'irdil muslimi bi ghairi haq." Rawahu Abu Dawud. Maknanya, sungguh termasuk dosa yang serupa dengan riba yang paling parah adalah ketika seseorang berlebihan dalam menodai kehormatan seorang muslim tanpa hak. Istiqolah atau berlebihan dalam menodai kehormatan seorang muslim ini termasuk salah satu dosa yang terbesar, karena Nabi SAW mengategorikannya sebagai salah satu riba yang paling parah. Dalam hadis Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW menceritakan, ketika aku dibawa Mi'raj, aku melewati sekelompok orang yang berkuku tembaga sedang mencakar-cakar muka dan dada mereka. Lalu aku bertanya, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang menggunjing keburukan dan menista kehormatan orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana diharapkan mengatakan ghibah, harap juga mendengarkannya. Allah Ta'ala saat menyebutkan sifat sebagian orang yang dipujinya berfirman, "Wa idza sami'u lahu a'radu 'anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin." Maknanya, dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh." Quran Surat Al-Qasas ayat 55. Allah juga berfirman, "Wa idza marru bil-lagwi marru kirama." Maknanya, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 72. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man radda an irdi akhihi radallah an wajhin nara yawmal qiyamati." Maknanya, barang siapa yang membela kehormatan dan harga diri saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tidak boleh mendengarkan ghibah dengan sengaja dan seksama,
bukan semata terdengar. Jadi seseorang yang mendengar orang lain melakukan ghibah yang diharamkan serta mendengarkan penodaan terhadap kehormatan dan harga diri orang lain, maka ia wajib melarangnya dengan kekuatan dan kekuasaannya jika mampu. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, yakni dengan membenci di hati perkara mungkar tersebut serta meninggalkan tempat dilakukannya ghibah. Dengan begitu ia selamat dari dosa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Yubsiru ahadukumul qarada fi 'aini akhihi wa yansal jidla awil jid'a fi 'aini nafsihi." Salah seorang di antara kalian melihat kotoran yang jatuh di mata saudaranya dan lalai terhadap seonggok kayu yang tinggi dan besar di matanya sendiri. Diriwayatkan Al-Bukhari. Apa yang disampaikan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu serupa dengan peribahasa. Gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Artinya aib dan kesalahan diri sendiri walaupun besar seringkali kita tidak sadari. Sedangkan aib dan kesalahan orang lain tampak jelas dalam pandangan kita walaupun kecil dan sedikit. Karenanya ma'asyiral muslimin, hendaknya kita menyibukkan diri dengan aib dan kesalahan sendiri. Kita berupaya terus untuk memperbaiki diri. Janganlah kita usil dengan aib dan keburukan orang lain. Janganlah kita bicarakan keburukan orang lain, karena seringkali keburukan orang lain yang kita bicarakan ada pada diri kita juga. Membicarakan keburukan orang lain hanya akan menimbulkan pertengkaran dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, hendaklah selalu diingat setiap saat oleh pelaku ghibah bahwa ia berhak mendapatkan siksa dari Allah jika tidak berbuat, jika tidak bertaubat dari dosanya. Jika omongan ghibah sampai ke orang yang dibicarakan keburukannya, maka wajib bagi pelaku ghibah untuk meminta maaf kepadanya agar sah taubatnya. Sedangkan jika omongan ghibah belum sampai kepada orang yang dibicarakan keburukannya, maka cukup bagi pelaku ghibah untuk bertaubat tanpa memberitahukan omongan ghibahnya kepada yang bersangkutan. Pada hari kiamat kelak, seseorang yang menzalimi dan menggunjing orang lain dan ia belum bertaubat sampai meninggal, pahalanya akan diambil dan diberikan kepada orang yang ia zalimi. Jika seluruh pahalanya telah habis, sedangkan tanggungan kezalimannya belum terselesaikan, maka dosa-dosa orang yang ia zalimi akan dilemparkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal